Ada sebuah mitos, entah itu kebetulan atau apa, saya juga nggak tahu, dan saya mengalami sih. Sebelum punya SIM motor ataupun SIM mobil, ketika kita sudah bisa mengendari kendaraan, kenapa kita ketilang, dan mungkin bisa dibilang sering ketilang. Tetapi setelah punya SIM, kok malah jarang kena tilang ataupun kena tilang ya? Kenapa? Habis muat besi biasa, panjang 6 meter. Oke, berangkat. Kita setup dulu kamera. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan BH Car Vlog, channel car vlog pertama di Indonesia yang memakai mobil L300, mobil El Sape. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya mau nyebrang ya, nggak nyebrang sih, mau ke kiri. Oke teman-teman, saya habis muat besi ceritanya ini. Dan panjang ya, biasa. Oke, jalan biasa, jalan Pantura teman-teman. Tapi saya punya pembahasan baru kali ini. Nih, antara mitos dan fakta ya. Bagaimana komentar teman-teman soal pembahasan ini? Teman-teman pasti sudah banyak yang punya SIM motor, SIM mobil, SIM truk, dan lain-lain, ya kan? Nah, ada sebuah mitos, entah itu kebetulan atau apa, saya juga nggak tahu, dan saya mengalami sih. Sebelum punya SIM motor ataupun SIM mobil, ketika kita sudah bisa mengendari kendaraan, kenapa kita ketilang, dan mungkin bisa dibilang sering ketilang. Tetapi setelah punya SIM, kok malah jarang kena tilang ataupun kena tilang ya? Kenapa? Called Explain That Grammar. We do a deep dive on our... Kan saya pribadi teman-teman, bicara soal naik motor, kendaraan motor ya, saya dulu sebelum punya SIM, itu sebelum umur 17, saya sering kena tilang. Ya memang sih, waktu masih SMP udah naik motor ke sekolah, dan saya sering kena tilang. Mungkin saya hitung naik motor saya kena tilangnya sudah 3-4 kali lah. Saya bilang itu tuh termasuk jarang ya, anggap, karena saya juga nggak ngawur-ngawur banget. Itu pun sudah hati-hati sebenarnya. Kesalahannya ya memang ketidaktahuan, itu aja sih. Dan setelah saya punya SIM saya malah nggak pernah ketilang teman-teman. Mau ada razia, aman, lancar. Apalagi kalau nggak ada razia, nggak kena tilang. Ada yang pernah ngalamin kayak saya nggak kayak gitu? Sudah punya SIM malah jarang kena tilang. Dan saya pakai kendaraan ini, kendaraan mobil ya, dari SIM saya awalnya SIM A, itu pun juga tidak pernah ketilang. Terakhir sih bukan ketilang sih, ada razia. Saya masih SIM-nya SIM A, cuman ditanyain aja, ya mau pakai mobil 300 sih. Dan itu dari pihak Dishub, bilangnya cuman suruh umumin aja. Jadi suruh dibuat umum gitu loh, SIM A umum gitu. Dan sekarang sudah saya naikkan jadi SIM B1 teman-teman. Oh, SIM saya SIM B1 tuh sudah saya naikkan SIM B1 polos. Sampai sekarang, sampai saya perpanjangan ke 5 tahunnya ya, SIM B1 saya belum pernah ketilang.
Dan semoga jangan lagi lah, jangan sampai lah. Apalagi sekarang modelnya itu tilangnya e-tilang ya, di lampu merah seperti ini ataupun di mana ketika kita mungkin melanggar peraturan lalu lintas ya, karena jepret akhirnya kena tilang gitu teman-teman. Dan semoga teman-teman juga yang belum punya SIM segera membuat SIM, dan yang sudah punya SIM lebih patuh, lebih peka, lebih tentang kesadarannya dalam berkendara. Nah teman-teman, tadi kan soal mitos ataupun fakta ya, itu silahkan komen di bawah ya. Saya sendiri bilang mitos ya, mbuh bilang fakta ya, nyatanya ya faktanya memang sampai sekarang saya mengalami sendiri setelah punya SIM nggak pernah kena tilang ya kan. Sebelum punya SIM malah kena tilang terus. Saya juga mbuh bilang fakta ya boh. Dan kalau ada yang komen ini ada yang komen nih, ada yang berpikir saya punya SIM tapi tetap kena tilang. Nah itu jadi pertanyaan, berarti kembali ke individunya dalam berkendara. Waduh, ada orang nyebrang, di dalam berkendara teman-teman ya. Berarti kan itu ada kesalahan pada diri kita gitu loh. Berarti mungkin saja nih pas ada razia kita tidak melengkapi kelengkapan kendaraan seperti aksesorisnya, tidak menyalakan lampu motor, tidak pakai spion, terus mungkin ketika naik mobil tidak pakai safety belt, berarti kan kena tilang tuh ya gak, walaupun sudah punya SIM. Nah itu kan kembali ke diri kita, berarti kesadaran kita kurang peka, terlalu halah gitu loh teman-teman, terlalu cuek, padahal itu sudah ada peraturannya. Jadi kalau sudah ada peraturan sebisa mungkin kita coba taati ya. Kalau memang kita nggak mau naati ya itu konsekuensinya silahkan ditanggung sendiri itu teman-teman. Jangan menyalahkan pihak kepolisian ya, menurut saya seperti itu. Karena itu kesalahan kita aja harus diperbaiki dulu, baru kita menyalahkan orang lain gitu teman-teman. Introspeksi diri aja lah gitu. Orang mudah kenapa dibuat susah gitu loh. Toh sekarang apa namanya, tilang-tilang itu sangat mengerikan menurut saya ya, lebih mengerikan daripada ada razia, yaitu CCTV ya. Kalau kita sudah benar tapi masih kejepret, itu kan jadi pertanyaan yang sangat besar gitu loh. Loh salah saya apa? Contohnya mungkin saja kamera e-tilangnya itu kurang fokus pas jepret, saya pakai safety belt dibilang nggak pakai safety belt, contohnya seperti itu. Ataupun yang lainnya kesalahannya seperti itu teman-teman, itu kan jadi aneh gitu. Apalagi lagi nih kendaraan kita ternyata dipakai orang lain, nah itu dan itu atas nama kita, kan malah jadi aneh lagi tuh. Loh yang bawa bukan saya kok malah saya kena tilang, padahal saya nggak pernah lewat situ ya nggak. Nah gitu teman-teman. Jadi mari kita lengkapi lah ya. Memang nggak murah sih ya bikin SIM. Setelah kita umur 17 tahun ke atas, mari kita kelengkapan berkendara kita teman-teman ya. Untuk siapa? Untuk diri kita, untuk keselamatan kita yang paling utama kan. Berarti persyaratannya harus punya surat-surat kendaraan gitu, kita lengkapi dulu. Baru yang kedua itu kita terus latih kesadaran dalam berkendaranya, supaya apa ya, tentang keselamatan itu untuk diri kita dan juga untuk orang lain di sekitar kita, supaya ikut merasa aman teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Silahkan komen kalau ada perlu tanyakan atau sharing. Mohon maaf kalau ada salah kata teman-teman ya. Semoga ini untuk pelajaran buat kita bersama dan pertanyaan juga ya soal SIM tadi. Oke, pesan saya teman-teman, jangan lupa berdoa sebelum berkendara, terus dilatih kesadaran dalam berkendaranya. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share video saya ini. Sekian,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan memang sangat aneh sekali itu, sudah punya SIM kok malah nggak kena tilang. Kayak aku lupa SIM saya, Pak, saya punya SIM gitu loh.